Kerja di Taiwan itu sedihnya tuh kalau di telepon terus ditanyain kapan pulang. Kalau ditanyain kapan pulang tuh pasti sedih ya, karena di sisi lain tuh sebenarnya kepingin pulang, di sisi yang lain kepingin bertahan. Karena apa? Karena di Indonesia nyari kerjaan itu susah ya teman-teman. Kalau di daerahku tuh perempuan seusia aku menjelang 40 tahun ini susah cari kerjaan, karena yang dibutuhkan tuh kerjaan yang masih muda-muda. Kalau aku kan udah tua, udah mau 40 lah, pokoknya menjelang 40 itu udah tergeser sama yang masih muda. Terus kerjaannya juga susah teman-teman, jadi aku masih kepingin bertahan di sini. Rezekiku masih di sini, jadi aku masih semangat kerja karena aku masih punya tanggungan anak ya, harus membantu orang tua, punya tanggungan anak, kepengen nyekolahin anak, kalau bisa lebih tinggi dari aku sekolahnya. Di tanggal 26 Desember pas hari pernikahan perkawinan aku sama suamiku ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi cerita, semoga semuanya baik-baik aja. Jadi pulang tahun ini perjuanganku luar biasa. Aku harus nginep di bandara ya teman-teman, dari jam 1 malam sampai jam 9 pagi. Nanti jam 8 aku check in, jam 9 terbang ke Lampung, jam 10 baru sampai ke Lampung. Tapi nggak apa-apa, aku semangat nih sampai berkaca-kaca seperti ini ya teman-teman. Iya teman-teman, bikin lambang sari nggak punya daun pisang nggak masalah, ada tupperware pakai tupperware, hasilnya sama aja. Ini mau aku cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, hijau sama putih pakai pisang ya. Rasanya lembut banget di tenggorokan, itu lembut, dingin, kenyal gitu, pokoknya enak. Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat onlineku dimanapun berada, selamat siang, selamat datang di musim dingin. Kali ini udaranya udah mulai dingin. Desember sampai bulan Maret di Taiwan itu akan musim dingin ya teman-teman. Jadi beruntung yang tinggal di Indonesia tidak merasakan musim dingin, karena musim dingin itu ribet, pakaiannya harus double-double, harus pakai penghangat, harus nyiapin krim untuk tangan biar nggak pecah-pecah, pegang air serasa pegang air es. Pokoknya intinya lebih enak di Indonesia tercinta ya teman-teman. Walaupun hujan, walaupun dingin, tetap kerja, nggak boleh males-males. Ini hari ini dingin, hujan dari pagi sampai jam segini nggak berhenti, nanti lanjut sampai malam. Ini tanggal 4, nanti akan hujan sampai tanggal 12 katanya. Padahal punya rencana hari Minggu tanggal 10 mau jalan-jalan ke danau, mau naik bebek, tapi hujan, nggak tahu nanti gimana, lanjut atau mundur. Kayaknya sih mundur. Aktivitasku seperti biasa ya. Nenek tadi udah minum susu, susunya udah habis, karena aku tadi nggak sempet ngerekam dari pertama, karena aku tadi sebelumnya tuh kasih nenek susu, nggak usah bikin konten, nggak usah apa-apa. Tapi ternyata aku punya sesuatu yang harus aku bikin konten. Aku bikin lambang sari teman-teman. Jadi nanti aku mau makan lambang sari. Ye, alhamdulillah. Ini susunya udah habis. Biar selangnya bersih, aku tambah air seperti biasa teman-teman. Ditambah air 50 cc dulu. Nanti kalau udah selesai ininya kan, biar selangnya ini bersih, nanti ditambah lagi 50, jadi semuanya 100 cc. Susunya 250. Ininya dibuka ya. Nih seperti ini pekerjaanku tuh, sudah terbiasa. Walaupun 3 jam sekali ngasih susu itu bagiku nggak repot, bagiku udah biasa gitu, nggak ada keluhan apapun. Oke, masih oke, I'm okay. Oh ya teman-teman, aku mau pamit undur diri dari TKW. Pamitnya full atau masih balik lagi, atau masih cuti, atau gimana. Jadi aku mau cerita ya. Mau denger ceritaku nggak sih? Mau ya? Oke, aku cerita. Hari ini di Taipei hujan dari semalam, dan karena kegabutan aku akhirnya menciptakan sesuatu yang membuat
perut aku tuh menjadi kenyang. Ini aku bikin lambang sari tapi nggak pakai daun teman-teman. Ini dalamnya ada pisangnya ya. Nih aku kasih warna hijau sama putih, tapi aku sebelahan kayak gini, bukannya atas sama bawah ya, tapi nggak tahu kok malah jadi kayak gini, tapi malah bagus. Nggak ada daun pisang nggak masalah, aku pakai tupperware. Bahannya tadi pakai tepung tapioka sama tepung beras, dikasih santan sama sedikit gula putih, pakai pisang, lalu dikukus seperti ini teman-teman. Ini rasanya lembut, enak. Ini mau aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, hijau sama putih, pakai pisang ya. Rasanya lembut banget. Di tenggorokan itu lembut, dingin, kenyal gitu. Pokoknya enak. Nah, untuk yang putih ini seperti ini ya teman-teman. Yang putih ini polos ya. Ini ada pisang. Tapi sayang pisangnya belum seberapa manis ya, karena belum terlalu mateng, tapi lumayan lah. Kalau pisangnya pakai pisang kepok ya. Iya, pakai pisang kepok ini. Enak. Rasanya lembut banget. Di Taiwan tuh mau bikin apa-apa tuh susah nyari daun pisangnya teman-teman. Kalau nggak pas dapat job yang di kampung itu enak. Kalau aku kan di Taipei ya, di Taipei tuh nggak ketemu daun pisang ya, nggak ada. Mungkin yang di daerah agak atas sana ada, tapi di pasarku nggak ada. Ini pisangnya nih, tuh kelihatan ya teman-teman. Yo, enak loh, enak loh. Di Taiwan sudah memasuki musim dingin. Ini udah bulan 12 ya. Biasanya nanti dingin bangetnya itu masuk di bulan 1 sama bulan 2 ya teman-teman. Jadi kalau bulan 12 seperti ini masih bisa pakai baju satu kayak gini, masih bisa ya, belum pakai penghangat. Nanti kalau udah bulan 1 bajunya double-double, pakai penghangat, pakai kaos kaki, harus masih pakai rompi, terus megang air itu serasa air kulkas, tangannya pada pecah-pecah. Ini aku udah mulai pecah-pecah ya, nih pinggirnya ini, kulitku ini udah mulai tipis banget, udah mulai tipis, udah mulai pecah-pecah. Pakai hand body itu nggak mempan ya teman-teman, harus pakai krim yang benar-benar krim khusus buat musim dingin. Aku biasanya pakai krim ini teman-teman untuk pecah-pecah di kulit ini ya. Ini dari susu, dari susu domba ya, susu domba. Aromanya ini dari susu domba, pelembab gitu ya. Di tangan ini perih, kalau dipakai itu perih. Ini tanganku tuh ya, untuk bagian jempolnya ini udah mulai tipis, sudah mulai pecah-pecah. Jadi kalau pakai hand body itu nggak mempan. Sedikit cerita ya, mohon doanya untuk aku, karena insya Allah akhir bulan Desember ini aku mau cuti untuk menemuin anak, suami, orang tua, saudara, dan keluarga yang lainnya. Mohon doanya semoga perjalananku nanti lancar, tidak halangan suatu apapun, karena kalau bulan Desember itu cuaca nggak bagus ya. Jadi untuk penerbangan itu sedikit mengkhawatirkan, tapi aku udah niat apapun yang terjadi insya Allah aku siap, dan semoga bisa sampai rumah dengan selamat, amin. Mohon doanya ya teman-teman. Untuk dapat tiket di bulan Desember tanggal 20 itu nggak ada, padahal udah pesen dari 2 bulan yang lalu, kata agent nggak ada. Dicari-cari Eva juga nggak ada, terus nemulah di tanggal 26. Nah 26 kan Natal ya teman-teman, otomatis penerbangannya itu ada longgarnya karena pulangnya mereka itu sebelum Natal. Akhirnya dapat tiket di tanggal 26. Aku penerbangan dari sini mau ngambil pagi, ngejar pesawat yang ke Lampung sore, tapi untuk penerbangan tanggal 26 yang sorenya nggak ada, adanya pagi di tanggal 27. Nah bagaimana supaya aku nggak kelamaan nunggu di bandara, akhirnya aku terbang dari sininya malam di tanggal 26 Desember, pas hari pernikahan perkawinan aku sama suamiku ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi cerita, semoga semuanya baik-baik aja.
emang ya perjuangan mau pulang, mau berangkat, kadang kita udah nentuin tanggal, udah rencana mau tanggal segini, tapi ternyata ada kendala, harus diundur. Sebenarnya kepengennya itu tanggal 20 pas anak sekolah libur, ternyata bisanya tanggal 26. Jadi nggak apa-apa, pas 26 itu menurutku itu tanggal yang cantik ya, karena pas ulang tahun perkawinan aku, pas Natal juga untuk yang merayakan. Jadi semuanya ini nanti akan menjadi kenangan dan sejarah bagi aku. Semoga nanti perjalananku lancar selama sampai rumah, kumpul ketemu keluarga, sampai aku bela-belain nginep di bandara karena aku pengen cepet pulang. Nih kerjaanku seperti ini, sambil ngemil, sambil curhat, sambil bikin konten, sambil ngomong. Nih nenekku lagi minum susu tapi udah habis nih ya. Nenekku kalau siang kayak gitu ya nggak tidur. Nenek, Uan, Uan nenek. Nih, nenekku minum susu. Seperti biasa digantung. Ini susunya udah habis, mau aku tambah air dulu ya. Karena kalau nggak ditambah air yang di sini itu nggak bisa habis. Jadi harus ditambah air biar dia nanti selangnya ini, yang susu di selang ini nanti biar bisa habis. Ini nanti diganti air putih biar nggak basi ya. Ini mau aku tambah air dulu. Lanjut makan lambang sarinya karena enak. Enak, 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 enak. Kalau bikin sendiri tuh pasti enak karena prosesnya itu yang bikin enak ya. Dicicip, dipasin seperti ini, kayaknya kurang, tambahin lagi sampai benar-benar ketemu yang diinginkan. Enak. Intinya tuh kita itu kalau mau berusaha, apa yang kita inginkan itu insya Allah tercapai ya. Kalau diem aja ya nggak bakal datang dengan sendirinya, kan semua harus ada prosesnya, harus dikejar, harus dijemput, harus dibikin, baru dimakan, seperti itu. Kerja di Taiwan itu sedihnya tuh kalau di telepon terus ditanyain kapan pulang. Kalau ditanyain kapan pulang tuh pasti sedih ya, karena di sisi lain tuh sebenarnya kepengen pulang, di sisi yang lain kepengen bertahan. Karena apa? Karena di Indonesia nyari kerjaan itu susah ya teman-teman. Kalau di daerahku tuh perempuan seusia aku menjelang 40 tahun ini susah cari kerjaan, karena yang dibutuhkan tuh kerjaan yang masih muda-muda. Kalau aku kan udah tua, udah mau 40 lah, pokoknya menjelang 40 itu udah tergeser sama yang masih muda. Terus kerjaannya juga susah teman-teman, jadi aku masih kepingin bertahan di sini. Sekalipun aku mau pulang, insya Allah cuman cuti, jadi nggak pulang total, cuman cuti. Aku pamitnya cuman sementara ya teman-teman, nanti balik lagi ke sini karena rezekiku masih di sini. Jadi aku masih semangat kerja karena aku masih punya tanggungan anak ya, harus membantu orang tua, punya tanggungan anak, kepengennya sekolahin anak. Kalau bisa lebih tinggi dari aku sekolahnya, kalaupun nggak bisa ya sebisanya semampunya, nggak terlalu dipaksain ya teman-teman. Jadi intinya aku cuman cuti. Terima kasih ya teman-teman yang selama ini sudah baik sama aku, sudah mendukung aku, sudah mendoakan aku, yang sudah baik sama aku, yang mensupport aku, dan yang kangen sama aku. Sebentar lagi kita jumpa. Doakan aku ini selamat sampai tujuan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Kalau ada masukan tolong di komen. Komennya yang sportif, yang sesuai dengan judul. Jangan tanya yang enggak, nanti aku jadi sedih gitu loh teman-teman. Ya udah, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank